Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Seperti yang kita tahu bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu menyatakan batal nasabnya Ba'alawi dengan membawakan kitab-kitab ulama nasab karena tidak menyebut nama Ubaidillah, membawa kitab Fahrul Razi dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, siapa Kiai Haji Imaduddin itu? Kenapa membuat teori sendiri dalam membatalkan nasab, di mana teori itu tidak dipakai oleh ulama nasab? Maka dari itu akan saya sampaikan satu pembanding berasal dari Nakib. Ya, Nakib itu berarti yang mengurus nakobah ya. Di Nakobatul Ashraf Al-Akiliyin di Mesir ya. Jadi nakobah Ashraf atau para keturunan Rasulullah dari jalur Al-Akili. Ini ditulis oleh Asy-Syaikh Audah Al-Akili ya. Jadi itu Asy-Syaikh As-Sayyid As-Sarif ya. Di sini dia menjelaskan tentang batalnya beberapa nasab sadah ya. Kita fokus kepada yang Ba'alawi. Nanti kamu bandingkan. Jangan-jangan teori Kiai Haji Imaduddin itu justru sama dengan teori Nakib ini ya. Artinya jangan kamu bilang hanya Kiai Imaduddin yang memakai teori itu. Masuk kepada poinnya, bismillahirrahmanirrahim. Ibtalu nasabi Ba'alawi. Poin di mana membatalkan nasabnya Ba'alawi ya. Ailatu Ba'alawi wa yusamuna kadzalika Bani Alawi wa Ali Alawi yaskununa fil Yaman wa yantasibuna ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Shadiq. Itu tentang Ba'alawi ya. Kita sudah tahu kan mereka orang Hadramaut, bernasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah ya. Perhatikan poin pertama, qala Al-Fahrul Razi fi kitabi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Inna akiba Ahmad bin Isa min salasati banin hum Muhammad wa Ali wal Husain. Perhatikan, jadi sama hujahnya. Ini dalam rangka menyatakan kebatalan nasabnya Ba'alawi. Hujahnya yang pertama membawakan kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di poin bahwasanya kata Fahrul Razi, Imam Ahmad Al-Muhajir itu punya keturunan dari 3 jalur. Jadi bukan fokus kepada menyebut jumlah anaknya, mau anaknya berapa, tetapi yang dipastikan pohon nasab atau jalur nasab orang yang bersambung ke Ahmad dari 3 jalur ini. Kalau sudah menyebut jalur, mesti menyebut semua. Kenapa? Karena itu bagian penting, jalur ya, bukan personal tapi jalur ya. Jalur keturunannya dari siapa kan begitu? Yaitu dari 3 orang, dari Muhammad, dari Ali dan dari Husain ya. Kemudian wakadzalika lam yadhkur ahadun akhar minan nasabina al-mu'tabarina li Ahmad bin Isa ibnun mu'akkibun au ghairu mu'akkibin ismuhu Ubaidillah. Lalu kata Syekh Audah ini, begitu juga tidak satupun dari ulama nasab yang menyebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu punya anak bernama Ubaidillah. Baik Ubaidillah itu berketurunan atau tidak. Jangankan berketurunan atau tidak, ulama nasab menyebut nama Ubaidillah saja tidak begitu ya. Ulama-ulama nasab yang terdahulu yang muktabar itu berarti diperhitungkan, artinya dijadikan rujukan gitu ya. Siapa ulama-ulama itu? Sama persis ya. Yang pertama An-Nasabah Ibnu Anibah Al-Hasani dalam kitabnya Umdatul Thalib. Yang kedua An-Nasabah Asy-Syarif Ibnu At-Taqi dalam kitabnya Al-Asili. Yang ketiga An-Nasabah Al-Ubaidili dalam kitabnya At-Tadhkirah ya. Walidzalika, perhatikan poin pertama. Maka karena itu, fa innan nasab al-alawiyah, maka nasabnya Ba'alawi ini li ailati Ba'alawi ya. Maksudnya nasab kesayyidan, nasab sebagai keturunan Sayyidina Ali, An-Nasab al-Alawi, untuk keluarga Ba'alawi ini batilun wa ghairu sahihin. Ini sudah sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini ditulis, ya, kalau kamu baca tadi di atas itu, tanggal 17 Februari tahun 2010. Sementara Kiai Haji Imaduddin itu 2023 atau 2022. Artinya Kiai Haji Imaduddin itu tidak mengada-ngada dalam teorinya. Sudah ada sebelumnya yang memakai teori itu, dan yang memakai adalah seorang nakib ya. Orang yang memang berkapasitas untuk mencatat keturunan Rasulullah. Nah, kan begitu ya. Walaupun dia fokus di keluarganya ya, yaitu Al-Akili. Itu yang pertama. Sebetulnya sampai di sini sudah cukup ya. Cuman justru di sini ditambah lagi penjelasan-penjelasannya untuk mentaukidkan atas batalnya nasab Ba'alawi. Begitu ya. Kemudian wa fil mawruth at-tarihi al-Iraqi wal khas bi ailati Ali al-Qabji al-Husainiyah an-Najafiyah wallati tantasibu nasaban sahihan ila Ali bin Ahmad bin Isa. Yadhkuru anna Ahmad bin Isa qad hajara min Baghdad ila Andalusia sanata 313 an kitabi Ansabil Asyair Al-Arabiyah fin Najaf Al-Ashraf Linaji Wida'ah Asyaris ya. Bahkan dari sejarah yang ada di Irak ya, justru Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya adalah ke Andunus ya. Jadi hijrah dari Irak itu, dari Baghdad ke Andalusia ya, bukan Indonesia ya. Itu sebagaimana dalam kitab Ansabul Asyair yang ditulis oleh Naji Wida'ah Asyaris ya. Itu sudah dibahas oleh Mohsin Channel, ada di situ di kitabnya halaman 84 atau 85 kalau tidak salah.
Kemudian ghairu annal mawruth lidi'a ila Ba'alawi yaqulu bi annahu hajara ma ibnihi al-maz'um Ubaidillah min al-Basra ila Hadramaut. Sementara kalau versi sejarahnya keluarga Ba'alawi malah katanya hijrah ke Hadramaut. Jadi secara sejarah hijrahnya saja itu sudah tidak sama dengan sumber yang lebih kuat, yaitu yang di Irak, Baghdad. Kenapa? Karena Ahmad Al-Muhajir ini tinggalnya di Baghdad. Yang menceritakan di situ bahwa hijrahnya ke Andalus adalah salah satu dari familinya atau jalurnya sama, yaitu Ali Al-Uraidi yang sahih nasab mereka, artinya lebih punya otoritas. Nah, sementara yang bilang hijrah ke Hadramaut tidak selevel mereka yang bilang, tapi justru belakangan hari baru ada orang bilang hijrah ke Hadramaut. Nah, begitu ya. Kira-kira begitu kalau kita baca. Bahkan di sini ditambah wa minal jadiri bidzikri anna aqdama masdarin dzakara nasab Ba'alawi huwa al-Janadi. Dan sangat tepat untuk disebutkan ya, bahwasanya sumber tertua yang menyebut nasabnya Ba'alawi itu adalah Al-Janadi. Ya, Al-Mutawaffa ma baina 732 atau 730, yang wafatnya sekitar tahun 732 atau 730, berarti abad ke-8. Fi kitabi As-Suluk, ini kan sama ya. Dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, perbedaannya kalau Kiai Haji Imaduddin kan tidak mengakui seperti ini. Kiai Haji Imaduddin itu tetap bersekuku bahwa yang pertama kali menyebut itu atau mencantumkan itu adalah Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakron. Walaupun ya Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakron kan merujuk kepada kitabnya Al-Janadi. Jadi ya sudah berarti pergeseran. Kalau Al-Janadi berarti tidak sampai 550 tahun, ya mungkin 400 berapa. Kalau Habib Abu Bakar Ali Asy-Syakron berarti 550. Yang jelas sama-sama sudah sangat jauh gitu ya. Hai Suqalah, di mana Al-Janadi itu berkata di dalam kitabnya itu, minhum sebagian dari mereka Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah ya, atau bin Abdillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa Jadid huwa akhu Alawi. Nah, Jadid di sini ya, Jadid yang putra Abdullah itu adalah saudaranya Alawi. Auladu Ubaidillah, merupakan putra-putra dari Ubaidillah. Bihasbi mauruthi ailati Ba'alawi, dari sisi sejarah versi orang-orang Ba'alawi. Wa hakada, dan seperti ini najidu, kami temukan anna hunaka ikhtilafan, di situ ada perbedaan. Fismi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, di dalam nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, haitsu dzakarahu, sementara atau dari sisi sekiranya telah menyebut ya aqdamu masdarin, sumber pertamanya yaitu Al-Janadi, bahwa Al-Janadi bismi Abdullah. Jadi versi sejarah Ba'alawi itu Ubaidillah, versi Al-Janadi namanya Abdullah. Walaisa Ubaidillah, bukan Ubaidillah, wa huwa amrun mustaghrib, dan itu adalah hal yang sangat aneh. Nadran lisyahrah, kalau mempertimbangkan bahwasanya sangat populer ya asy-syahrah al-kabirah al-ma'rufah. Kalau melihat bahwasanya klan Ba'alawi itu ya mengklaim sudah sangat populer gitu, tetapi kok bisa namanya tidak sama, begitu ya kira-kira ya. Lahu fitari al-Yamani, di sejarah Yaman ya. Kata mereka kan sudah sangat populer di sejarah Yaman itu, Ba'alawi ini, Ubaidillah ini. Amatan secara umum, wa tarikh hadhil ailah khosotan, dan juga sudah sangat populer di dalam ceritanya keluarga Ba'alawi ini. Kok bisa namanya berbeda? Kira-kira kalau ditambah penjelasannya, biasanya ulama itu kalau menyebut nama, apalagi orang-orang yang sudah populer, itu dijelaskan. Kalau misalnya Abdullah atau Ubaidillah, itu mestinya Al-Jundi sudah mengatakan Al-Janadi itu. Ya, tetapi kenapa klaim bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah tidak dari Al-Janadi, tapi justru dari orang lain lagi. Jadi Al-Janadi menyebut Abdullah, bukan Ubaidillah. Nah, begitu ya. Nah, ini kan pertanyaan dari seorang nakib begitu. Kemudian wa tadhkuru al-mawruthat at-tarikhiyah al-yamaniyah wujuda hadisatai syakin ya. Dan kalau dilihat dari sejarah yang berkembang di Yaman itu, ada dua kejadian yang janggal ya. Hadisatai syakin ya. Binasabi ailati Ba'alawi qadiman, yang berkaitan dengan cerita Ba'alawi ini di zaman dulunya gitu. Al-ula, yang pertama, fi zamani Ahmad bin Isa wa ibnihi al-Mas'um haitsu yadhkuru asy-Syai' al-Hasawi fi kitabih Tathbitul Fawaid. Yang pertama adalah yang diceritakan oleh Al-Hasawi dalam kitabnya Al-Fawaid, Tathbitul Fawaid. Apa itu yang disebutkan riwayatan usturiyatan ya. Jadi dzakaro itu yadhkuru ya. Jadi Al-Hasawi itu menyebut sebuah cerita. Usturiyah itu, riwayatan usturiyatan itu adalah riwayat yang tidak sesuai atau tidak terjadi dalam dunia nyata, begitu ya. Kalau bahasa kita mungkin dongeng ya, atau legenda gitu ya. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi saya menerjemahkan saja. Jadi riwayat usturiyah bahasanya gitu ya. Apa itu riwayat usturiyah? Anna ba'du ahli Yaman syakka fi nasabi Ahmad bin Isa, fa hajja ibnuhu al-Maz'um Ubaidillah bi katsirin min ahli Hadramaut wal taqa bi jama'atin min ahli al-Iraq wal Basra, fa syahidu lahu bi sihhati nasabihi. Kada wa ka'annahu syahsiyatun ma'rufatun wa masyhuratun bi haitsu ya'rifuhu kafatu ahli al-Iraq wal Basrati, fa yaltaqi bi jama'atin minhum la 'ala ta'yini fa ya'rifunahu wa yashhaduna bi sihhati nasabihi. Ma'a anna an-nasabina al-mu'tabarina lam ya'rifu li Ahmad bin Isa ibnan ismuhu Ubaidillah. Ini agak aneh katanya. Yang pertama, dulu itu Ubaidillah disuruh haji atau berhaji ke Hadramaut, ke Mekah ya,
bersama sekelompok orang dari Hadramaut. Lalu di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan dari Irak, Kafatunas, sekelompok besar dari Irak dan juga dari Basrah. Dan ternyata orang-orang Irak itu